Saya ingin menyampaikan sebetulnya mungkin 9 tahun yang lalu ya, kesalahan bangsa kita yang paling besar ini adalah kita mengangkat pemimpin kita, presiden kita, orang yang tidak jelas ijazahnya. Saya terbuka saja bilang ini tidak jelas ijazahnya. Jadi ini sekarang kita menanggung akibatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal, saya diundang di sini. Saya ingin menyampaikan sebetulnya mungkin 9 tahun yang lalu ya, kesalahan bangsa kita yang paling besar ini adalah kita mengangkat pemimpin kita, presiden kita, orang yang tidak jelas ijazahnya. Saya terbuka saja bilang ini tidak jelas ijazahnya. Jadi ini sekarang kita menanggung akibatnya. Kita menanggung akibatnya. Ya. Karena apa? Karena presiden itu walaupun mana nggak bisa kita coba-coba. Harus orang yang mempunyai kapasitas yang betul. Ya. Kapasitas yang betul-betul mumpuni. Tidak seperti sekarang ini. Ya. Maaf saya katakan kalau saya mau diapa ya tidak ada masalah itu. Dan pada waktu tahun 98 saya juga pelaku di sana ya. Sebagai Komandan Kormar saya pelaku, saya melihat kekuatan kita tuh hanya dua, gabungan daripada mahasiswa dengan TNI. Gabungan. Saya kalau sudah masuk di sana namanya Pak Dr. Haryadi Darmawan. Dia bilang, Mas Harto, saya bawa 14 truk ini ke sana, susah masuk. Tunggu dulu Mas, saya bilang, nanti kita masuk. Dan masuk. Dan pada waktu itu kalau menurut saya negara kita bukan tidak dalam keadaan baik-baik saja, enggak. Keadaan negara kita masih bagus. Bagus. KKN ya tidak seperti ini juga. Ini saya kira dengan adanya undang-undang akan dirubah apa segala macam ini kan untuk lebih memperdalam KKN itu. Zaman dulu ya ada, KKN ada. Tapi setelah 30 tahun memerintah Pak Harto, anaknya, dan dia punya alasan anaknya jadikan menteri apa ya? Sosial. Udah 30 tahun dan dia juga sebagai ketua Golkar apa segala macam. Di sekarang terus terang yang saya komplain sampai saat ini, saya komplain terus terang. Kita 78 tahun merdeka ini tidak pernah satu detik pun kita melakukan Undang-Undang Dasar 45 secara murni konsekuen. Tidak juga dengan Bung Karno. Pemilu kita pertama tahun 55 berapa mungkin? Partainya 98 apa sih? Sekarang juga partai tidak tahu berapa. Padahal kalau menurut saya terus terang nggak, partai ini legal standingnya dari rakyat mana? Tidak ada. Legal standingnya hanya ada dari mereka kaya, mereka tajir, mereka bisa membangun partai, masuk, bayari semua, ya, bayari semua yang milih. Dan sekarang kalau mau membikin lagi presiden, saya yakin hanya dua itu yang bisa jadi. Mungkin Anies yang mumpuni itu mungkin tidak jadi. Kenapa? Kita hanya perlu, seorang presiden hanya perlu sekitar 70 mungkin, 70 juta bisa jadi. Kalikan 100 ribu, berapa? 7 triliun, apa tuh? 70 triliun. Sudah tertutup oleh korupsi yang mereka lakukan itu. Tertutup semua. Yang lain tidak bisa bernafas. Jadi kalau menurut saya untuk perubahan ini tidak mungkin kita ikuti gendang mereka. Ikuti dengan aturan mereka. Semua sudah diatur oleh mereka. Dana diatur oleh mereka.
Kita lihat korupsi 349 triliun. Terbuka? No. Korupsi lain-lainnya. Food estate 18 triliun kemana? Terus Bukit Algoritma 18 triliun kemana? Semua itu hanya untuk persiapan pemilu. Jadi kalau orang mau maju jadi presiden, jangan ngomong kalau tidak ada uang. Tapi kalau punya 70 triliun, yes, bisa langsung. Inilah demokrasi kita. Karena demokrasi kita tidak berangkat dari rakyat. Demos kratos. Kekuasaan di tangan rakyat. Sekarang tidak. Kekuasaan begitu oligarki politik para parpol ini bersatu dengan elit oligarki ekonomi, ya seperti ini jadinya kita. Kita akan dimiskinkan. Ya, kita akan dimiskinkan dan maaf kata, kalau kita tidak bisa mencegah apa yang diperbuat oleh presiden kita, perjanjian dengan Cina, saya yakin nggak sampai tahun 2030 kita sudah bagian daripada Cina. Ya. Jadi tinggal kita sekarang, ya mau apa tidak. Kalau kita ikut dengan jalan gendang mereka semua, tidak akan bisa mungkin. Yang perlu sekarang kita lihat, ayo kita sama-sama. Mau seperti apa? People power.